Makanya ini kita saling mengingatkan ya, bahwa yang dinilai Allah itu adalah yang terakhir dari amalan kita. Panjenengan mau solehnya luar biasa atau solehahnya luar biasa, tapi kalau di penghujung hidupnya buruk, maka Allah akan menilai yang buruk. Makanya pentingnya kita istiqomah. Saya ingin memberikan beberapa tips supaya kita bisa istiqomah. Nasihat ini untuk diri saya sendiri dan kepada panjenengan sedaya. Jadi ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'iyal Islam qad kathurat." Syariat Islam itu kok banyak sekali sampai kita itu kewalahan, bingung. Salat yo iyo, ngaji yo iyo, taat kepada suami ya iya, ya kan, baik kepada tetangga ya iya, memberi makan orang miskin ya iya, banyak sekali syariat. Sehingga saya ini harus prioritasnya mana begitu. Maka kemudian beliau, sahabat ini bertanya, gimana ya Rasulullah, kalau saya mau meminta nasihat itu, nasihat apa yang engkau akan berikan? Kata Rasulullah SAW, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Istiqomah itu, istiqomah bukanlah nama seorang wanita, ya kan? Mungkin di sini ada nama istiqomah, ada Romlah, ada Maimunah, ada Roma, ada Mutmainnah. Bagus-bagus semua itu kayaknya. Ya, iya. Gak apa-apa yang berbau Aisyah, yang tak marbuto itu loh, nggak apa-apa. Istiqomah itu adalah didefinisikan oleh para ulama luzumut ta'ah, yaitu konsisten dalam ketaatan. Panjenengan ya, kalau mau istiqomah, ketaatan apa? Lakukan seumur hidup, jangan berhenti. Jenengan kenal yang namanya korun, dah? Korun. Nggak kenal? Dengar aja ya, di Al-Quran ya. Korun itu adalah seorang umat Nabi Musa yang tadinya itu soleh, tapi kemudian dititipi Allah rizki yang banyak, lalu dia berpaling. Kesombongan merasuki dirinya, sampai akhirnya Allah marah, dia dan harta bendanya ditenggelamkan di dalam bumi. Karena dia tidak istiqomah. Istiqomah adalah luzumut ta'ah li talabi mardatillah, konsistensi dalam ketaatan untuk mencari keridhaan Allah. Yang dalam konteks ngaji, namanya ngaji itu ya jangan meriang sedikit terus minta libur. Gimana supaya kita tetap tidak terhalang oleh apapun untuk menjalankan ketaatan ya. Karena kalau seandainya kita itu berhenti ngaji, itu tanda-tanda su'ul khatimah. Karena Allah sudah memberikan hidayah, tapi kemudian ditinggalkan hanya gara-gara mungkin ya jualannya tambah laris, dikongkon ngaji, iki ono sing tuku akeh rek, aku tak ndodoli dhisik ngono. Dodoli dhisik tapi gak mangkat ngaji.
Biasanya ya, ciri orang yang tidak istiqomah itu ada gangguan yang tidak begitu besar, langsung tumbang dia. Padahal gangguan itu gangguan yang receh, ya kan? Gangguan yang receh itu bagaimana? Ya sebenarnya itu gangguan yang sepele gitu. Tapi kok apa ya? Misalnya gini, ayo Mbak ngaji apa? RKI, RKI itu apa ya? Rumah Quran Ikadi kan. Aku ngantuk Mbak. Ayo ke sana. Insya Allah ngantuknya akan hilang. Ngantuk itu sebenarnya mripate panjenengan disebul setan. Ngantuk, wis gak usah makan ngaji. Bilang orang kancamu iku ngantuk. Ngantuk iku alasan sing receh. Ya. Setan itu punya kepentingan yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia itu secara rutin sabar berusaha agar menarik manusia-manusia menjadi temannya nanti di neraka sa'ir, neraka yang sangat panas gitu. Bayangin dulu ketika kita membaca sejarah di awal-awal para sahabat ngaji, ketika sudah beriman kepada Rasulullah, disiksa kayak apa itu tetap bertahan dan istiqomah. Ceritanya Bilal ya, dijemur di matahari yang sangat panas, badannya ditindih batu, tetap semangat untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Kalau jenengan saya tanya, siapa wanita pertama yang syahid di dalam Islam dan disiksa? Saya mau nanya, pernah jenengan ngaji itu disiksa? Siapa yang mati pertama kali dari golongan orang wanita yang disiksa? Kalau bisa jawab tak kasih hadiah. Hadiah banyak hadiahnya ya. Boleh membawa bungkusan 2 ya. Ayo, siapa? Jenengan nanti cari itu di Google, jenengan kan pinter nyari googling. Siapa mujahidah, orang yang taat kepada Rasulullah yang harus disiksa tetap istiqomah? Siapa? Masih itu kan zamannya Fir'aun. Ini ayo, pada zaman Nabi Muhammad nggak ada yang tahu. Boleh membawa 2 ya. Nanti Ustadz Hanafi disediakan 1 bungkus lagi yang bisa menjawab ya. Itu kan kakek jenengan, nanti kakek bapaknya nggak ada ya. Siapa? Namanya Sumayyah. Kok Sumanto gitu ya? Sumayyah itu dimutilasi sama Sumanto. Sakno Sumanto rara dadi elek. Ojo kok Sumanto itu salah satu suami dari yang hadir gitu. Sumayyah itu disiksa sama tuannya, dimutilasi, ditalani sikile kanan kiri, ditalani tangane kanan kiri, terus ada kuda yang narik ke arah yang berlainan. Bayangin, tahu, sampai terputus badannya. Belum cukup hanya itu, mohon maaf, bagian kewanitaannya itu ditombak. Itu perjuangan zaman dulu itu berat. Untuk ngaji kayak gini nggak berani ya. Kalau zaman dulu nyawa taruhannya. Masa hujan rintik-rintik nggak ngaji itu bagaimana? Padahal yang disediakan oleh Allah bagi orang yang menuntut ilmu itu adalah surga.
surga. Karena surga belum kelihatan, jadi belum menarik. Kalau seandainya setiap ngaji dikasih materi, misalnya dikasih fulus, tahu fulus? Cuan. Setiap orang dikasih misalnya 1 juta. Kira-kira yang di rumah masih ngantuk? Langsung bentar kan dulu. Wah, nah iso geremet deh. Gitu ya. Nah itu beda. Padahal Allah itu, ayo dapat surga. Ngantuk Gusti Allah ngono malah. Ya kan? Ayo masuk surga. Engko. Awakku karo tak greges-greges ngene rek. Semangat, ya. Semangat. Jadi zaman sekarang itu ibadah itu wis enak. Ngaji ana bungkusane ya kan? Iya. Ngaji ana bungkusane, Jumatan ana nasi berkah. Masjid Nurul Yakin ana nasi berkah juga. Jumatannya ada. Pas semua enak sebenarnya itu. Jane itu kan jenenge wong mukmin itu ya kesadaran kalau Jumatan itu karena dia adalah hamba Allah. Tapi dibikin supaya semangat, ada makanan, nggak masalah. Cuman masih kalah kadang sama yang namanya bola. Apalagi kalau sudah Indonesia lawan Arab Saudi. 2-0 katanya. Waduh. Tahu ya Ibu ya? Iya tahu lah. Nonton di mana jenengane? Sama suaminya? Ya, di TV. Oh, di TV. Ya nontonnya maksudnya bersama berdua gitu ya. Enggak sendirian. Ya. Suaminya sudah ngaji. Jadi gangguan apapun ya, insya Allah begini. Jenengan soleh soleha, anak jenengan soleh soleha. Jenengan kurang soleh soleha, anak jenengan juga kurang soleh. Dalilnya apa? Nah gitu. Tanya tah. Dalilnya apa Pak Ustadz? Dalilnya nanti jenengan buka ya. Surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Saya itu biasanya kalau menyampaikan sesuatu itu pakai slide supaya jenengan itu bisa tahu dalilnya. Saya tidak mau jenengan itu dikasih ngaji tapi gak ada dalilnya. Coba jenengan nanti buka ya. Surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Orang-orang yang dia khawatir anaknya nanti lemah agamanya, lemah akhlaknya, kan khawatir wong tua yo dititipin anak oleh Allah, kemudian anaknya lemah agamanya, lemah akhlaknya, lemah ekonominya, lemah semuanya kan. Maka apa yang dilakukan oleh orang tua, falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Pertama, jaga ketakwaan kalau memang anak keturunannya tidak mau lemah. Jenengan rajin, insya Allah akan nular kepada anaknya sebelum jenengan merintah. Yang kedua, wal yaqulu qawlan sadida, jaga kejujuran, jangan pernah berbohong. Karena berbohong itu inti sifat dari orang munafik. Jaga dua itu, jaga ketaatan jenengan kepada Allah, ketakwaan. Yang kedua,
jaga kejujuran lisannya. Dia akan berangkat sebelum jenengan berangkat. Karena anak ini sesuai dengan orang tuanya. Tapi kalau tidak dijaga ketakwaan orang tua, cuma nyuruh saja, tentu anak tidak akan sesuai dengan harapan. Semuanya di sini kan dititipi anak ta. Sakno Bu. Zaman anak nanti itu lebih parah daripada zaman kita. Dulu waktu kita kecil nggak ada gadget, nggak ada video game, tidak ada yang aneh-aneh. Pada zaman sekarang anak-anak itu aneh-aneh tingkahnya, akhlaknya juga menurun, daya tangkapnya juga kurang. Masa SMA dibedai 21 dikurangi 7 nggak tahu. Anak SMA itu. Nah anak, kamu ini sekolah kok gak paham, pengurangan gitu. Sehingga mudah-mudahan dengan menteri yang baru ini pola pendidikan lebih baik gitu. Jadi jamaah sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit mungkin ya, bahwa pentingnya dari istiqomah. Saya kepengen sebenarnya membahas lebih dalam tentang masalah istiqomah ini, dan mudah-mudahan kita semuanya sekali lagi diberikan istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat. Ojo sampai malaikat maut itu loh. Malaikat maut itu datang pas jenengan lagi males loh. Biasanya rajin loh. Malaikat maut, oh, alhamdulillah ini. Kan malaikat maut juga tidak tahu akan datang ya. Wah rajin ini, hari Sabtu akan saya ambil. Wah rajin ini. Pas hari Sabtu males. Ya Allah, pas kumat menyakiti malah tak cabut. Ngono koyo malaikat maut ya kasihan juga kayak orang begitu. Nah, jangan sampai kita sekali lagi melemah semangatnya. Kalau dengan Al-Quran hidup kita jadi tenang, hidup kita akan bahagia. Kita bersama-sama dengan orang-orang soleh, ditemani para ustadzah, kemudian para ustadz. Mudah-mudahan kita semua nanti sak rombongan ya bersama ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.